Sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Senin 22 April 2024. Dalam pemecahan putusan, Hakim Daniel Yusmich memaparkan soal dalil pemohon di mana Presiden Joko Widodo menyetujui dan bahkan mendukung putranya menjadi calon Wakil Presiden merupakan pelanggaran atas ketetapan MPR nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahwa hakim menimbang karena pemohon tidak menguraikan lebih lanjut dan tidak membuktikan dalilnya, maka mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil yang dipersoalkan pemohon. Terlebih, jabatan wakil presiden adalah jabatan yang pengisiannya melalui pemilihan dan bukan jabatan yang ditunjuk atau diangkat secara langsung. Artinya, jabatan yang diisi melalui pemilihan umum tidak dapat dikualifikasi sebagai bentuk nepotisme. Bawaslu mengajukan bukti PK 158 sampai dengan bukti PK 162 bahwa terhadap dalil pemohon demikian yang telah dibantah oleh pihak terkait dan Bawaslu serta dibuktikan dengan alat bukti masing-masing pihak, khususnya alat bukti yang diajukan Bawaslu. Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu memang mengalami kenaikan sebagaimana dituangkan dalam Perpres nomor 18 tahun 2024 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum bertanggal 12 Februari 2024, vide bukti PK 162. Kenaikan tunjangan kinerja demikian secara faktual memang ditetapkan Presiden mendekati hari pemungutan suara. Namun proses pengurusan kenaikan tunjangan kinerja telah dilakukan Bawaslu setidaknya sejak pertengahan tahun 2021 yang terlihat dari surat menyurat terkait tunjangan kinerja antara Bawaslu dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Vide bukti PK 158 sampai dengan bukti PK 161. Bahwa pengusulan kenaikan tunjangan kinerja bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Bawaslu demikian, menurut Mahkamah adalah hal yang wajar dan adil. Justru menjadi ketidakadilan manakala ASN yang sudah memenuhi persyaratan untuk memperoleh kenaikan tunjangan kinerja, namun tidak diberikan kenaikan dengan alasan menjaga netralitas ASN bersangkutan inkasu Bawaslu dalam pemilu. Pengajuan tunjangan kinerja kepada kementerian atau lembaga yang notabene anak buah presiden adalah hal yang tidak dapat dihindarkan, karena secara hukum satu-satunya pengelola anggaran tertinggi di Indonesia adalah presiden sebagai kepala pemerintahan atau eksekutif. Tentunya setelah APBN disetujui bersama oleh DPR dan presiden. Bahwa Mahkamah dapat memahami adanya kekhawatiran persetujuan pemberian kenaikan tunjangan kinerja akan dimanfaatkan untuk melemahkan pengawasan Bawaslu terhadap pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal demikian tidak terlepas dari tidak dikenalnya konsep kemandirian anggaran bagi lembaga penyelenggara pemilu yang meliputi KPU, Bawaslu, dan DKPP serta lembaga peradilan pemilu. Di sisi lain, secara konseptual, gagasan kemandirian anggaran bagi beberapa badan atau lembaga negara tertentu memang masih memerlukan kajian yang komprehensif. Bahwa kenaikan tunjangan kinerja demikian juga berlaku pada kementerian atau lembaga yang lainnya, bukan hanya lembaga penyelenggara pemilu. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pemberian tunjangan kinerja kepada ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terkait dengan isu independensi atau kemandirian penyelenggara pemilu inkasu Bawaslu. Terlebih dalam persidangan, pemohon tidak membuktikan hal demikian lebih lanjut, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil pemohon akuo. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,
Mahkamah menilai dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terkait dengan bansos, pemohon mendalilkan adanya pelibatan lembaga kepresidenan untuk kepentingan pasangan calon nomor urut 2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Kebijakan demikian menurut pemohon melibatkan struktur pemerintah dari level atas hingga level bawah dengan cara-cara sebagai berikut. Dan seterusnya angka 1 sampai dengan 14 dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P41, bukti P55, dan seterusnya dianggap diucapkan, serta ahli Fit Adrison, Faisal Basri, dan Antoni Budiawan. Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon demikian, termohon tidak memberikan tanggapan. Adapun pihak terkait menyatakan dalil demikian tidak benar dan tidak terbukti kebenarnya, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pihak terkait mengajukan alat bukti berupa PT7 sampai dengan dan seterusnya dianggap diucapkan. Ahli Hasan Nasbi dan Muhammad Qodari serta saksi TB Aceh Hasan Sadili dan Haji Abdul Wahid. Bawaslu menerangkan dan seterusnya dianggap diucapkan dan mengajukan bukti PK 141 sampai dengan bukti PK 146 serta bukti PK 149 sampai dengan bukti PK 157. Untuk memperoleh keterangan yang lebih komprehensif mengenai bansos dan kaitannya dengan dalil-dalil yang disampaikan pemohon, Mahkamah memanggil 4 menteri terkait bansos dan dimintai keterangan pada persidangan hari Jumat tanggal 5 April 2024. Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini, yang keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Itulah tadi berita Hot News kita pada hari ini. Saksikan berita Hot News lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.